Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk ketua kelas pemimpinnya sebentar. Amin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Guru mau absen dulu. Semuanya hadir atau ada yang izin atau sakit? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Semua berarti sehat semua, nggih. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, Bapak mau menyampaikan pelajaran yaitu tentang pengertian wudu, rukun wudu dan tata wudu. Kemarin sudah kita bahas dan untuk pelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Ada yang tahu? Sholat Jumat itu apa? Ya, Pak. Ya, apa? Sholat Jumat. Ya. Sholat yang dilakukan pada hari Jumat, betul. Yang lain. Jumatan, betul. Sholat yang dilaksanakan di masjid pada hari Jumat dan kebanyakan dilaksanakan oleh lelaki, Pak. Oh ya, sholat yang dilaksanakan di masjid dan kebanyakan lelaki, betul semuanya. Kita lihat. Pengertian. Dibaca bersama coba. Sholat Jumat sholat dua rakaat yang dilakukan dengan berjamaah. Dengan berjamaah. Ini contohnya apa? Jamaahnya ini. Ini ada contohnya. Sedang sholat berjamaah. Jamaah itu tidak bukan munfarid sendiri, harus bersama-sama. Itu disebut dengan berjamaah. Selanjutnya adapun dalil sholat Jumat yaitu disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya wahai orang-orang beriman, apabila telah diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9. Itu dalil tentang sholat Jumat. Terus yang selanjutnya apa sih hukum sholat Jumat? Yang pertama hukumnya fardhu ain bagi siapa? Bagi laki-laki yang sudah dewasa. Dewasa itu apa? Ada yang tahu? Sudah sunat, Pak. Sudah sunat. Boleh. Sudah 19 tahun. Benar. Dewasa itu dalam ikan yaitu orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan benar. Laki-laki dengan contohnya sudah basah, dan perempuan sudah haid atau menstruasi. Yang kedua beragama Islam. Beragama Islam juga hukumnya
Merdeka. Dalam arti merdeka apa ini? Bukan Pak, budak, sudah Pak. dibaca. Oh ya, bukan budak. Betul. Bermukim itu apa? Domisili Berdomisili dalam arti bermukim itu tidak dalam perjalanan. Terus yang selanjutnya hukumnya tidak wajib bagi wanita. Nah, walaupun wanita sudah dewasa atau sudah balik, namun hukumnya tidak wajib. Terus anak-anak juga tidak wajib. Hamba sahaya atau budak, orang sakit. Nah, orang sakit juga orang sedang kena corona berangkat ke masjid nanti malah menular. Tidak boleh. Jadi orang sakit juga tidak wajib. Nggih. Dan orang yang dalam perjalanan dalam arti perjalanan itu perjalanan yang baik, bukan perjalanan mau mencuri atau mau merampok, itu juga bukan disebut dengan orang yang tidak berkewajiban sholat Jumat. Sampai sini paham? Ya, Pak. Untuk yang selanjutnya rukun tata cara sholat Jumat. Apa sih yang dengan rukun? Ada yang tahu? Sesuatu yang harus dilakukan, Pak. Sesuatu yang harus dilakukan. Betul. Mas Yaskur. Yang lain. Dilakukan dan itu urut, Pak. Oh iya. Dengan urut. Betul. Yang lain. Bila tidak dilakukan tidak sah, Pak. Oh ya tidak sah. Betul semuanya. Rukun itu sesuatu yang harus dilaksanakan ketika sedang melaksanakan sesuatu itu. Berarti di sini rukun sholat Jumat ya berarti yang harus dilaksanakan ketika sedang sholat Jumat. Yang pertama apa? Niat, Pak. Yang kedua berdiri yang puasa atau yang mampu. Kalau tidak bisa berdiri dengan Duduk. Boleh. Terus yang ketiga membaca biratul. Yang keempat apa? Membaca Fatihah. Terus yang kelima rukuk dengan tumaknina, yang keenam i'tidal dengan tumaknina, yang ketujuh sujud dua kali dengan tumaknina. Adapun yang kedelapan duduk di antara dua sujud dua kali dengan tumaknina. Nomor 9 duduk akhir, 10 membaca akhir membaca salawat Nabi, dan yang 11 membaca salam yang pertama dan yang terakhir tertib atau urut. Nah, tidak boleh. Pertama langsung membaca Fatihah, belum niat juga tidak boleh. Harus urut. Harus niat sampai salam itu harus urut. Tunggu. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini lafalnya atau sehotnya. Niat dalam sholat Jumat itu ketika kita menjadi makmum, coba kita baca bersama-sama. Nah, itu nanti kita hafalkan bareng-bareng ya. Setelah nanti dicatat terus cuma dihafalkan. Kalau yang sudah hafal biar lebih hafal. Nah, itu niatnya sholat Jumat. Kapan niatnya itu diucapkan ketika apa? Ketika Takbir, ketika kita Allahu Akbar terus di dalam hati kita niat usolli fardhul jumati rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'muma lillahi. Itu niatnya di dalam hati, bukan diucapkan. Orang tidak usolli fardhul jumati Allah itu bukan namanya niat, tapi itu lafaz niat. Niat adalah di dalam hati. Paham ya? Ya, Pak. Nah, terus kita berdiskusi. Nanti diskusi
Pak Guru sudah membuat dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A nanti berdiskusi apa sih yang dimaksud dengan khotib. Kelompok B nanti berdiskusi tentang apa yang dimaksud dengan Bilal Jumat atau disebut juga dengan apa ya, muadzin. Itu kalau Mas Maskur, Mas Sarkanto, Mas Habibi, dan Mbak Ani. Untuk kelompok B, Mas Ghazali Munir, Mas Abidin, dan Mas Burhanuddin. Nanti Ya Pak, siap. Nanti diskusikan. Nanti Pak Guru beri waktu 10 menit. Ya Pak. Kan nanti untuk bersama-sama, jangan hanya ketua kelompoknya saja, nanti yang membacakan satu, nanti yang membacakan satu, tapi yang maju ke depan kelas itu nanti bersama-sama. Sudah semuanya? Sudah Pak. Sudah Pak. Maju. Sudah maju yang kelompok A, khotib yaitu orang yang berkhutbah. Kelompok A. Terus kemudian kelompok B yaitu tentang Bilal Jumat atau yang disebut Rofi. Terima kasih untuk kelompok B. Terus yang selanjutnya yaitu rukun khutbah. Jadi sebelum sholat Jumat itu ada khutbah yang dilaksanakan oleh khotib. Yang pertama rukunnya nomor satu apa? Khotib Ahmid atau Alhamdulillah. Yang ketiga, khotib berwasiat kepada jamaah untuk takwa kepada Allah. Apa sih yang disebut dengan takwa? Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Betul. Yang nomor 4. Khotib membaca ayat-ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Di dalam khutbah sholat Jumat itu kan ada berapa? Dua. Khutbah pertama dan khutbah Kedua. Nah, salah satunya harus membaca ayat Al-Quran. Yang terakhir atau yang kelima? Berdoa Pak. Untuk kedua kaum muslimin muslimat, mukminin Mukminat. berdoa memohon ampunan. Biasanya bagaimana ya? Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Selesai. Nah, itu berdoa terus. Terus yang selanjutnya sunah sebelum sholat Jumat. Apa sih yang disebut dengan sunah? Hukum sunah apa disebut? Sunah itu dilakukan Dapat pahala. Ditinggalkan tidak dapat pahala. tidak mendapat pahala. Tapi lebih baik dikerjakan apa Ditinggalkan. agar mendapat pahala. Yang pertama apa? mandi Pak. Mandi. Kalau tidak mandi, kasihan nantinya di sampingnya nanti bau keringat, bau apa itu belum mandi dan sebagainya. Makanya disunahkan sebelum sholat Jumat itu mandi. Yang kedua, memotong kuku dan mencukur kumis. Nah, biar kukunya kita bersih, nggak usah dipanjang-panjangin nanti malah kotor. Nah, dipotong kukunya biar bersih dan rapi. Terus yang ketiga, memakai wangian yang tidak mengandung alkohol. Yang keempat, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Yang kelima, berdoa keluar rumah. Yang keenam, masuk masjid kaki kanan dulu. Jangan kaki kanan dan kaki kiri maju bersama, nanti malah jatuh. Itu kaki kanan dulu ya. Setelah masuk masjid, sholat tahiyatul
masjid. Apa sih artinya tahiyatul masjid? Hormat masjid. Menghormati masjid, Pak. Yang ke-8 Iktikaf. Iktikaf. Jangan sampai masjid malahan betul berdiam diri di masjid. Leyeh, Pak. Dengan berzikir. Jangan sampai masjid malah bermain, lari-larian itu biasanya itu Mas Ghazali saya lihat malah lari-lari. Ketika masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid terus iktikaf ya. Karena cuma sebentar sambil menunggu waktu sholat Jumat. Nah, ini doa keluar rumah. Coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Catat biar kita hafalkan di rumah, biar amalkan. Dan ini doa masuk masjid. Coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu nanti juga dicatat biar dihafalkan. Ya, Pak. Terus yang selanjutnya hikmah sholat Jumat. Nah, adapun hikmah sholat Jumat yang pertama yaitu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menggalang persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, ikut mensiarkan agama Allah. Yang keempat, menambah amal kebaikan. Yang kelima, meningkatkan keimanan. Yang keenam, memperbanyak pahala dan menghapus dosa. Dan yang terakhir yaitu melatih disiplin. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Oh itu. Bukan, Pak. Saya kalau sudah sholat Jumat, apakah harus sholat duhur, Pak? Terima kasih. Oh ya, Mbak Atini, ketika sudah sholat Jumat, apakah harus mengganti dengan sholat, tetap melaksanakan sholat duhur? Jawabannya tidak. Jadi sholat Jumat, walaupun wanita itu hukumnya, tetapi tidak perlu melaksanakan sholat duhur karena sudah bisa untuk mengganti sholat duhur. Nah, begitu Mbak Atini paham? Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang lain? Ya, Pak. Paham semua cukup, nggih. Nah, terima kasih. Kalau cukup untuk pertemuan besok, nanti kita praktek sholat Jumat bersama-sama di masjid. Masjid itu di atas. Nah, Masjid Sabili Taqwa itu di atas. Besok untuk pertemuan pertama, pertemuan minggu yang selanjutnya kita praktek sholat Jumat agar sholat kita itu baik dan benar. Tidak jengkelak-jengklik, tidak berdoa dan sebagainya. Nah, untuk yang terakhir, semoga kita dalam mengamalkan sesuai dengan syariat Islam dan semoga berkah bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Amin. Lalu taat beribadah ya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini besok kan hari Jumat, jangan lupa. Besok Kliwon ini. Besok hari Jumat, jangan lupa. Besok Jumatan. Jangan jangan habis sekolah malah tidur. Ya, Pak. Kalau saya biasa main layang-layang, Pak. Saya lihat di sawah, Pak. Oh ya, Jumatan. Nah, walaupun masih anak-anak, walaupun belum wajib, tapi kita harus latihan belajar beribadah, Ya, biar Pak. nanti ketika kita sudah dewasa, sudah besar, tidak kaget. Nah,
Begitu nggih? Ya, Pak. Nah, kalau sudah paham, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, saya tutup dulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jaga kesehatan, nggih. Ya, Pak, siap. Terima kasih. Murah. Oke, Pak Ahmad, ya. Iya, Pak Pak. Mujib saya dulu ya. Monggo Pak. Pak Ahmad, Iya, betul, kenapa saya langsung tanya ya? Kalau ngajarnya saya mau komentar semuanya sudah bagus ya. Jadi saya tadi sebenarnya agak berpikir negatif karena kalau Bapak pakai EPPT nanti hanya akan fokus menjelaskan saja, tidak terjadi komunikasi. Itu saya takutkan, tapi ternyata jadi Bapak bisa menggunakan metode berkelompoknya, desain dan sebagainya. Ya. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Salah satu hal penting di dalam RPP itu ada tujuan pembelajarannya, ya, Pak. Ya. Sebagai salah satu outcome ya yang ingin Bapak capai di dalam pembelajaran itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan pembelajaran itu, tujuan pembelajaran disusun dengan kata kerja operasional. Kenapa, Pak, harus kata kerja yang operasional, Pak? Karena ketika tidak operasional, nanti akan menjadi multitafsir, Pak. Kok multitafsir? Ini perspektifnya guru agama ya kayak gini Al-Qur'an. Itu ahli tafsir, Pak. Ya kan? Fakultas Usuluddin. Iya benar itu. Ya, jadi kalau tidak terukur kan tidak bisa